pagi, Bu. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, puji Tuhan kalau semua dalam keadaan baik. Kita akan memulai pelajaran kita hari ini, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Ibu minta salah seorang murid untuk pimpin kita dalam doa. Yang anak-anak yang telah memimpin kita dalam doa, Ibu, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan absen dulu. Dengar nama untuk kita Ibu bisa absen. Apakah semua hari ini hadir? Hadir. Baik, kalau semua hadir. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional. Ibu minta kita semua berdiri. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk duduk kembali. Jadi, pembelajaran kita hari ini adalah peninggalan sejarah yang bercorak Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenal makna peninggalan sejarah yang bercorak Hindu, Buddha, Islam di Indonesia. Nah, kira-kira anak-anak tahu atau tidak peninggalan-peninggalan sejarah yang bercorak Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia? Jadi, peninggalan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat di masa lalu dan agama yang dianut oleh mereka. Baik anak-anak, kita memulai pelajaran kita dengan ice breaking. Semua berdiri, kita akan memulai ice breaking kita, yaitu tekuk fokus. Ibu kasih contoh, tekuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tadi contohkan, kita akan sama-sama. 1, 2, 3. Tekuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik anak-anak, silakan duduk kembali. Oke, Bu. Baik, pembelajaran kita selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan dan menyusun daftar peninggalan sejarah yang bercorak Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Ya, peninggalan sejarah dari masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia melimpah dan di berbagai wilayah. Contohnya peninggalan Hindu dan Buddha adalah candi-candi. Yang pertama adalah Candi Borobudur. Anak-anak bisa melihat ada di sini di meja pembelajaran kita, yaitu Candi Borobudur. Yang ini bisa lihat? Bisa. Ya, Candi Borobudur adalah candi yang dibangun di abad ke-8 dan berada di Jawa Tengah. Baik, yang kedua adalah Candi Prambanan. Candi ini adalah contoh candi Prambanan. Candi Prambanan dibangun pada abad ke-9 dan Candi Prambanan berada di Jawa Tengah. Yang berikutnya adalah Candi Dieng. Ini adalah Candi Dieng. Anak-anak bisa lihat? Bisa. Ya, Candi Dieng adalah candi yang berada di dataran tinggi Jawa Tengah. Yang berikutnya adalah Candi Baru, Candi Sewu, dan Candi Penataran. Itu adalah tempat-tempat bersejarah atau candi-candi yang ditinggalkan dalam masa Hindu dan Buddha.
Yang berikutnya adalah peninggalan sejarah dari masa Islam. Jadi peninggalan sejarah bercorak Islam di Indonesia. Setelah masuknya Islam di Indonesia, muncul berbagai peninggalan sejarah yang mencerminkan pengaruh agama ini. Ada beberapa di antaranya, yaitu peninggalannya ada masjid dan juga pesantren. Dan ada juga naskah, makam dan benteng yang bercorak sejarah Islam di Indonesia. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang cara melestarikan peninggalan sejarah Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Yang pertama, cara untuk kita bisa melestarikan tempat-tempat bersejarah yang ditinggalkan oleh naskah Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia adalah yang pertama, kita bisa menjaga bentuk aslinya. Yang kedua, kita jangan merusaki peninggalan-peninggalan tersebut. Yang ketiga, menjaga kebersihan di sekitarnya. Dan yang keempat, menaati tata tertib yang ada di dalam peninggalan-peninggalan sejarah tersebut dan jangan melanggar setiap peraturan yang dibuat. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah peninggalan sejarah bercorak Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Indonesia merupakan kekayaan budaya yang sangat berharga. Melalui peninggalan-peninggalan ini, kita dapat mempelajari sejarah, peradaban, dan perkembangan masyarakat Indonesia di masa lalu ke masa sekarang. Baik, pertemuan kita cukup sampai di sini. Ibu akan bertanya, kira-kira anak-anak sudah paham dengan materi atau pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Paham, Ibu. Baik, kalau semuanya sudah paham, Ibu akan memberikan tugas sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, yaitu anak-anak boleh kerjakan tugas yang Ibu berikan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri kelas kita hari ini, kita berdoa dulu. Ibu akan pimpin kita dalam doa. Baik, berdoa selesai. Baik, pertemuan kita sampai di sini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kita akan bertemu di minggu depan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bu. Ibu.